membacakan Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Nanti dilanjutkan ayat 20 sampai 22. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah dia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara melayani pada pagi hari ini. Saya berjanji akan men-sharekan nanti di dalam ilustrasi-ilustrasi pengalaman saya ketika kami kena COVID. Dari mana kami kena COVID? Yang jelas bukan dari ibadah-ibadah kita, saudara-saudara, ya, tetapi kalau saya mungkin bisa dari rapat-rapat yang diadakan di gereja kita. Pernah ada sebuah rapat yang gurunya, salah satu peserta rapatnya itu adalah orang yang kena COVID. Tetapi OTG memang gejalanya hanya kehilangan penciuman saja, ya, dan kehilangan perasa. Dan ketika itu rapat sudah selesai, jadi saya, Putri juga ada di dalam rapat, dan kita kaget juga, nah ini ya saya tidak tahu karena memang COVID itu bisa kita terkena dari mana saja, dari siapa saja yang kita temui, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya kayak Pak Doni Murdano kita tahu, saudara-saudara sudah sangat menerapkan ekstra ketat, ya, standar 5M itu, tetapi tetap kena, ya, sehingga dia ketika ditanya juga tidak tahu dari mana sebabnya. Yang jelas, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sendiri punya komorbid, ya, saudara sudah tahu. Ketika saya terkena COVID-19, jadi kondisi saya betul-betul parah. Tanggal 3 dan 4 Januari 2021, kondisi saya semakin parah, semakin lemas. Saya berjalan 10 meter aja itu sudah lemas sekali, ya. Napas terengah-engah dan luar biasa lemas, ya. Ya, saya sempat minta dirawat, dilihat, diperiksa dokter, ya, waktu itu di puskesmas, dilihat napasnya per menit masih bagus. Hanya dipesan kalau nanti masih lemas lagi, mungkin masuk perawatan di puskesmas. 2 hari sebelum itu, saudara, saya sudah telepon karena saya sudah lemas, ya, sudah lemas. Bahkan sampai malam itu saya sudah sangat lemas. Hari Senin malam itu, hari Sabtu itu saya mulai panas, tanggal 26, 27, 28, berarti Senin 28 itu sudah semakin lemas sekali. Senin malam saya sudah sempat
pamitan kepada istri, ya mah kelihatannya aku ini yang harus berangkat duluan. Terus saya sempat pamit ke istri, sempat pesan, nanti kalau saya mati tolong kamu makamkan di sini, di sini, di sini, dan seterusnya, saudara. Terus istri saya itu hanya melihat, diam, kaget, percaya enggak percaya, tetapi yang melihat suaminya memang ya kena COVID, lemas, ya, terus sudah semakin parah, ya, panas tinggi, 38,5, saudara, waktu itu panas saya. Dan akhirnya Putri berkesan, enggak usah mikir aneh-aneh, gitu ya. Ya, enggak usah mikir aneh-aneh, kemudian saya dipijiti sampai tidur. Tanggal 3 sampai dan 4 itu saya terus-menerus telepon Rumah Sakit Baptis, tapi Rumah Sakit Baptis pun penuh. Penuh, baru tanggal 5 itu ditelepon direktur Rumah Sakit Baptis bahwa sudah ada kamar untuk saya dan Putri. Dan kami jam 1 mulai siap-siap, jam 3 kami berangkat, sampai di Rumah Sakit Baptis itu jam 4 sore. Ya. Kami mulai diperiksa dari tenaga-tenaga IGD Rumah Sakit Baptis. Ya, yang saya salah berhitungan adalah ternyata sampai jam 10 belum masuk kamar, saudara. Jadi saya masih di halaman di tenda coklat itu. Di tengah-tengah hawa dingin, hujan sepanjang sore. Sejak kami berangkat, ya Putri dan saya mulai kelaparan. Ya bersyukur ada Dr. Arnold dan istrinya adalah jemaat dari Grogol. Menelpon saya, pendeta sudah makan ya? Belum. Ini pas kelaparan ini. Sebentar ya pendeta, saya carikan makan ya. Akhirnya Dr. Arnold dan istrinya mencarikan kami makan, kira-kira jam 10:30 itu saya diberi makan. Putri memilih bakpao sapi, saya bakpao babi. Nah, ternyata sapi dan babi itu kuat babi, saudara-saudara ya. Nah, lalu Dr. Arnold menelpon saya, pendeta kondisinya sangat buruk, ya. Jadi udara dalam darah, oksigen dalam darah saya tinggal 70%. Wah, saya kaget, saudara. Saya membaca dokter yang 85% aja katanya 50-50. Ini saya 70%, saudara. Wah, ini terus kemungkinan hidupnya berapa persen ya? Saya memikirkan gitu. Nah, tapi tidak berapa lama kami tidak masuk-masuk. Saya ke IGD tanya dokternya, kenapa kok tidak segera masuk kamar? Akhirnya dokter IGD memberitahu kalau kondisi ibu lebih parah dari saya. Oksigen di dalam darah tinggal 60%, saudara-saudara. Saya kaget lagi. Sudah saya merasakan diri saya sendiri di ujung tanduk, istri saya lebih-lebih 60% tinggal udaranya. Nah, akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin di situ saya semakin rasanya terkepung, terlilit ya. Betul-betul memikirkan kondisi saya, memikirkan kondisi ibu. Seharusnya ini masuk ke ICU, tapi ICU penuh juga. Akhirnya kami dimasukkan kamar dan mulai dirawat di kamar jam 11 malam, ya. Dan mulai setelah itu Putri terus mengalami hal-hal yang menurun kondisinya ya. Nah, ini baru sepenggal ya. Nanti cerita lain dilanjutkan, nanti malam kita rencana jam 8 sharing, saudara bisa bertanya di situ. Satu hal saudara-saudara yang sangat penting, ketika kita ditimpa peristiwa buruk, tiba-tiba terus-menerus hal buruk itu seperti datang, tidak henti-hentinya. Ya, terus-menerus kalau sudah hal buruk datang terus. Ya, berita buruk itu akhirnya sejak malam itu terus-menerus, saudara. Paginya Putri masuk ICU, terpaksa dia harus ICU, rumah sakit mengeluarkan staf rumah sakit yang sudah membaik, Putri segera dimasukkan pagi. Tetapi terus saudara kondisinya membaik sebentar, memburuk. Saya itu seperti naik roller coaster betul-betul ya, dari membaik tiba-tiba buruk sekali, naik lagi buruk. Terus dokter ada yang datang, Dr. Arnold datang ke kamar saya memberitahu kondisi ibu semakin buruk, harus dipasang pipa yang selang ke paru-parunya langsung. Ellen sempat mengusahakan plasma darah ya. Dan di Surabaya saya sendiri dalam kondisi pemulihan, memikirkan siapa yang bisa menolong dari sini, sopir menyetir kendaraan ke Surabaya mengambil plasma darah. Nah, hamba-hamba Tuhan sangat menolong saya, saudara-saudara waktu itu ya.
ya, hamba Tuhan dari Bamak, juga hamba Tuhan dari Baptis ya, menolong saya mengambil plasma darah. Sempat membaik, senang lagi, memburuk lagi, sedih lagi. Dan akhirnya saudara tahu perjuangan Putri berhenti pada hari Minggu, saudara-saudara, yang itu kami sudah menyerah ya. Nah, saudara, saya terus memikirkan ketika Putri semakin parah. Ya, saya memikirkan mengapa orang yang baik menderita sekali. Putri itu semakin hari itu semakin so sweet ya, semakin baik, semakin memahami saya, anak-anak, dan semakin suka bercanda dengan anak-anak, suka bercanda dengan saya ya, semakin lucu, semakin menggemaskan bagi kami dan anak-anak. Lalu mengapa orang yang sebaik ini menderita? Itu pertanyaan saya pada saat Putri mulai parah ya, mulai merosot itu. Saya sempat berpaling ke sebelah kanan tidur saya dan bertanya pada Tuhan, mengapa kok istri saya? Wong yang parah pertama itu saya. Istri saya ketika di rumah itu kondisinya fit. Dia malah memijiti saya, membikinkan ini itu. Dan dia sebenarnya tidak mau ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Yus nganter aku lah paling enggak. Nanti kamu di rumah sakit bermain saja, tak bawakan komputer. Ya, yang perlu perawatan saya. Dia itu ke rumah sakit sebenarnya untuk menemani saya, saudara-saudara, bukan untuk sungguh-sungguh berobat. Nah, mulai karena itu saya heran, kenapa kok kondisinya seperti ini, terbalik. Ini istri saya yang begitu menderita, saya malah makin hari makin baik. Hingga pagi ini saya bisa berdiri di depan saudara-saudara. Saya protes sebetulnya, bertanya kepada Tuhan. Biasa saudara, pendeta itu bisa menasihati ya, tetapi ketika kita ditimpa penderitaan yang bertubi-tubi, akhirnya kita juga protes pada Tuhan. Mengapa istri saya? Lalu jawabannya sebenarnya sudah sering saya khotbahkan. Ya, Tuhan juga berkata, lihat anak Allah, ya, anak yang satu-satunya yang sangat dikasihi. Dia tidak layak menderita, tetapi juga mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Lebih hebat dari istri saya, lebih hebat dari saya. Menderita penghinaan, sudah menderita secara fisik, secara mental. Kalau istri saya dan saya masih sangat didukung ya, banyak pendeta mendukung, dokter-dokter, perawat mendukung. Tidak ada penghinaan di situ. Kalau Yesus sudah menderita secara fisik, dipaku, dicambui, ya, kasih mahkota duri, dihina, dikhianati. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, itu jawaban Tuhan yang saya ingat dalam pikiran saya. Lihat, anakku apakah juga layak menderita? Ya, tidak, jelas tidak. Ya. Dia layak disembah, dipuji. Karena selama di bumi pun dia menolong orang sakit, menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi dia ditolak, dihina, dilecehkan, saudara-saudaraku. Nah, saya juga kadang-kadang ingin menyerah, saudara-saudara, karena badan saya juga tidak enak sekali menghadapi pengobatan, pengambilan darah terus-menerus setiap 6 jam ya. Wah, rasanya sakit sekali sampai di telapak, atas telapak kaki, pengambilannya sampai sulit sekali mencari tempat di mana saya bisa diambil darah. Kadang-kadang saya ingin menyerah ya, tapi saya ingat anak-anak saya, wajah mereka, dan saya terus bertahan. Nah, saudara-saudara, Bertrand Russell, seorang filsuf matematika, orang yang paling menentang penggunaan senjata nuklir, bersama Einstein dia pernah menentang, dua orang ini menentang negara-negara memperbanyak nuklirnya. Dia berkata seperti ini, Bertrand Russell, saudara, harapan yang kuat lahir dari penderitaan yang terpedih. Sekali harapan mati, jalan hidup menjadi gelap dan berbahaya. Harapan yang kuat itu lahir dari penderitaan yang terpedih. Nah, bersyukur saudara-saudara, saya ngerti ini. Saya harus tetap memegang harapan, karena harapan itu sauh yang kuat, kata kitab Ibrani. Makanya saya harus terus memegang satu harapan. Apa yang supaya saya tetap bertahan, ya, bertahan hidup. Walaupun tali-tali kematian itu sudah melilit saya, menarik saya tenggelam, saudara-saudara. Nah,
Kita akan belajar pagi ini yang saya terapkan, saudara. Saya mengingat peristiwa ini. Karena saya seorang yang suka memuji Tuhan, main musik. Dan saudara tahu, saya pernah berkata di dalam doa-doa saya itu saya tidak pernah menaikkan permintaan. Karena bagi saya doa itu bukan meminta ya, tapi doa itu adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam pujian. Saya hanya memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ayat ini saya pilih karena ayat ini adalah kunci saya, saudara-saudara. Bangkit melepaskan diri dari lilitan tali kematian yang menarik saya turun dan puji Tuhan ya. Nah, secara matematis posisi Yosafat sama dengan posisi saya. Ya, sudah di ujung tanduk. Dihitung secara kekuatan pasukan kalah. Keunggulan senjata Yosafat tidak punya. Sama saja senjatanya panah, tombak, pedang. Ya. Jelas tidak ada harapan. Satu kata yang menjelaskan posisi Yosafat adalah parah. Ketika dia memandang dirinya dan orang-orang sekitarnya sudah tidak ada yang dapat menolong. Maka ia berpaling kepada Tuhan. Nah, berpaling kepada Tuhan itu sebuah tindakan yang dianggap mungkin zaman sekarang konyol. Kenapa tidak berpaling ke rumah sakit yang lebih bagus, dokter yang lebih hebat? Ini berpaling kepada Tuhan. Atau kalau Yosafat berpaling kepada negara-negara besar, tapi dia memilih berpaling kepada Tuhan. Sproul berkata, saudara, teolog satu ini, kuasa Allah jauh melampaui kuasa ciptaan. Apa yang tidak mungkin bagi kita selalu mungkin bagi Allah. Pernyataan tidak ada yang mustahil bagi Allah berarti Allah dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ayub 42 ayat 2 dikatakan di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu pengakuan Ayub, saudara-saudara. Selanjutnya Sproul berkata, saudara, penguasa yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Allah lah yang mengontrol alam semesta ini. Tidak mungkin Allah untuk mengetahui segala sesuatu tanpa mengontrol semuanya. Bagi orang percaya, kenyataan bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dan bahwa ia mengerti, memberikan rasa aman. Allah tidak pernah dibingungkan dengan persoalan-persoalan yang membingungkan kita. Karena dia memang berdaulat penuh, dia tahu dan dia mengendalikan penuh. Dia tahu apa yang dikerjakan. Termasuk bagaimana dia memanggil istri saya pulang dan meninggalkan saya tetap ada di sini. Karena memang sesungguhnya saya sedang mengerjakan proyek-proyek untuk Tuhan. Saya mungkin anak-anak saya, istri saya tahu, saya sedang terus-menerus intent melakukan itu di kantor saya. Nah, saudara-saudara, ketika saya bertanya pada Tuhan, kenapa kok saya? Saya diingatkan pekerjaan saya di kantor saya, buku-buku yang sedang saya baca, selesaikan itu. Nah, gitu ya. Ketika Putri meninggal, saudara, saya melihat kedaulatannya yang ajaib. Ya. Kedaulatannya ajaib. Saya tidak paham, karena saya yang berpamitan, pada mulanya saya yang akan pergi, saya yang sudah siap dimakamkan, sudah pesan makamnya di sini. Saya punya komorbid, ya. Rasanya lebih mesti saya daripada istri saya. Istri saya baikan saja kondisinya, saudara. Nah, ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, menjadi pegangan saya. Saya tahu kondisi saya sangat parah, dokter sudah memberitahu saya, sangat buruk. Tetapi, saudara-saudaraku, saya tidak mau memikirkan kondisi itu. Ya, ketika saya mulai diinfus, dimasukkan infus, saya terus melakukan pujian. Saya menatap ke Tuhan, menyembah Dia. Ya, menatap ke Tuhan artinya ya saya hanya bagaimana caranya fokus, saya hanya membayangkan wajah Yesus saja. Ya. Yang saya ketahui, pasti Tuhan ngerti maksud saya. Yang terus saya terus berfokus pada Dia, saya tidak mau memikirkan penyakit saya, kemungkinan matinya mati, sudahlah pokoknya saya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terus menyanyikan lagu-lagu pujian, penyembahan, seperti yang pernah saya lakukan ketika saya mau operasi. Digeledek di ruang operasi itu saya menyembah Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Akhirnya tidak jadi dioperasi, saudara-saudara. Pada waktu lutut saya kecelakaan. Dan ini sama saja, saya ngerti ini, obat-obat ini menentukan apakah saya bisa baik atau merosot, seperti Putri. Kalau merosot, ya anak-anak saya jadi yatim piatu. Ya.
Saya pikirnya seperti itu. Makanya saya terus menatap pada Tuhan, terus saya tidak mau memikirkan kondisi, saya menyembah Tuhan di dalam kelemahan itu, saudara-saudara. Dan ajaibnya esok paginya memerintahkan perawat mengganti selang oksigen saya. Ini nanti selangnya ganti yang kecil. Saya melihat itu saya bersyukur. Berarti ini saturasi oksigennya sudah bagus, sudah diturunkan selangnya yang kecil. Pertama yang seluruh hidung, mulut ditutup itu, saudara. Ya, terus dokternya ganti ya selangnya yang kecil aja. Berarti sudah semakin bagus. 2 hari kemudian malah dokter sekarang dilepas aja, enggak usah pakai oksigen. Bersyukur lagi sudah, wah semakin bagus lagi. Ya, semakin bagus lagi. Nah, kemenangan itu begitu cepat diberikan saudara-saudara kepada orang yang terus memuji Tuhan. Saudara lihat peperangan Yosafat ini, ya, yang ditempatkan di depan bukan pasukan khusus yang terlatih, pasukan pemanah bukan. Ya, yang ditempatkan Yosafat adalah pasukan paduan suara yang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun saudara, kalau saudara terpuruk, jangan fokus pada kondisi saudara, akan semakin terpuruk. Terus saudara harus fokus pada Tuhan, menyembah Dia. Seperti Ayub tadi saudara, di dalam keterpurukannya dia tetap mengakui Tuhan itu baik, dia berdaulat penuh, dia berkuasa penuh. Dan saudara melihat Ayub lolos dari ujian itu. Sempat dia terpengaruh, gagal karena dibujuk, dipengaruhi teman-temannya. Tapi Tuhan melihat Ayub lolos karena apa? Dia terus memandang Tuhan, memuji Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus berpaling kepada Allah? Karena umat Allah kita ini tidak berdaya tanpa Dia. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Nah, sekali lagi sudah lihat, mata kami tertuju kepadamu. Ini yang tadi saya ceritakan di atas. Mata kami tertuju. Jangan selalu memandang kondisi saudara. Ketika sudah memang kondisi saudara parah, saudara tahu parah, jangan terus memikirkan kondisi itu. Pandang Tuhan, karena Dia baik. Saya berpikir kalau saya terus akan memegang Tuhan sampai kalau saya mati pun saya akan berpegang pada Dia. Ya itu kondisinya. Tetapi ternyata Tuhan setia ya, memegang janjinya. Ya, saya juga berpesan pada putri ketika mau pindah ke ICU, "Mah, pandang Yesus terus," gitu kan. Pandang Yesus terus. Nah, itu yang saya sempatkan, putri sempat mengangguk ya, tapi pergumulannya saya tidak tahu ya, mungkin memang akhirnya memandang Tuhan dan dipanggil bersama Dia. Bisa jadi kondisinya beda, tapi sama-sama baik. Istri saya dalam kondisi yang baik, saya juga kondisi yang baik karena saya menjaga anak-anak saya. Orang-orang merasa keselamatan, di dalam hal keselamatan, saudara-saudara, iman itu hanya untuk orang yang tidak berdaya. Orang mau menerima Yesus itu karena dia tahu dirinya tidak berdaya menyelamatkan dirinya. Makanya dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang yang merasa masih bisa menyelamatkan dirinya tidak akan mau menerima Yesus karena dia merasa bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu anugerah itu sudah diberikan kepada orang-orang yang merasa tidak berdaya. Demikian pula saudara-saudara, keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan dilimpahkan kepada orang-orang yang benar-benar tidak berdaya. Ya, benar-benar tidak berdaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kondisi saya lemah itu, saudara-saudara masih lemah ya, mulai membaik sedikit, tiba-tiba putri meninggal dunia. Wah, itu beban lagi yang semakin berat. Ya, saya sambil itu saya hari keberapa itu, hari Rabu masuk, Minggu meninggal. Ya, itu baru saja lepas oksigen ya. Tiba-tiba harus merasakan, sebenarnya harusnya nyesek saudara, makanya perawat-perawat dokter sering mengunjungi saya, "Gimana pendeta, nyesek enggak?" Oh tidak, karena istri saya meninggal, saya harus memikirkan pemakamannya di mana, terus koordinasi, ya. Terima kasih banyak yang membantu ya di dalam hal ini, jemaat maupun teman-teman pendeta. Upacara anunya bagaimana, penghiburannya di mana.
anak-anak posisi di mana, ya. Dan saya memikirkan anak-anak memang ya sudah direpit positif semua. Dalam pemakaman kondisinya hujan, itu semakin pikiran saya bertubi-tubi, saudara. Ya akhirnya setelah istri dimakamkan dengan baik, ya terus terang saya dalam kondisi yang sangat sedih ya. Sekarang saya terus memantau anak-anak saya ini bagaimana kondisinya karena mereka kelelahan semua. Bener Ellen akhirnya batuknya lumayan intens. Nah, saya langsung telepon dokter baptis supaya diizinkan masuk. Akhirnya bisa diizinkan masuk, ada satu kamar, hanya satu kamar ya. Waduh, Eldo enggak dapat, akhirnya Eldo biar sama saya di kamar saya. Ya, Eldo enggak begitu parah tapi ada batuknya juga. Sudah itu teratasi, saudara-saudara. Tiba-tiba Elva yang di rumah tinggal 2 anak, Elva dan Vando. Elvanya batuk genti. Waduh, saudara saya ini sudah, saya telepon baptis lagi, sudah enggak mungkin pendeta, enggak ada lagi tempat. Semua menyarankan masuk rusunawa, memang bagus di sana dirawat, diperhatikan, tapi anak kecil 2, saudara, tanpa orang tua. Itu masalah bagi saya. Akhirnya walaupun banyak nasihati masuk rusunawa, ini langkah iman besar, enggak bisa saya. Ini anak-anak saya harus tetap di rumah saja. Saya hanya mengandalkan Tuhan, mengimani aja. Udah di rumah saja anak-anak saya. Ini keputusan saya, tanggung jawab saya gitu kan. Keputusan itu sangat berat sesungguhnya, saudara, tapi itu keputusan yang hanya saya dasari kepada kepercayaan kepada Tuhan. Pasti Tuhan mengerti. Ini sudah di luar kekuatan saya, di luar kemampuan saya. Rasanya saudara-saudara pengen menjerit waktu itu. Cukup Tuhan. Kok terus menerus enggak berhenti. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterburukan itu, ya Eldo mungkin tahu, saya bangun pagi, lebih pagi menyembah Tuhan melalui HP dari kidung.com penyembahan saya, baca Alkitab, kitab Mazmur. Kitab-kitab Mazmur itu menceritakan bagaimana tali-tali maut melilit saya, ada ayat-ayat seperti itu. Nah itu pas saya baca. Dan itu menginspirasi saya baca kitab suci, ya. Dan di situ saya memperoleh penghiburan kekuatan dan akhirnya sudah dapat melihat, saya dapat berdiri pagi ini melayani saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, 2 hal ini lakukan pada saat saudara terhimpit. Saya sudah melewatinya, saudara-saudara. Bertubi-tubi, kesedihan, ketidakberdayaan itu terus ditimpakan kepada saya. Semakin rasanya semakin penyet, ya, sudah tidak ada kekuatan lagi, tidak bisa menghandle lagi, kehabisan akal. Tetapi tetap fokus pada Tuhan, firman Tuhan, sembah Tuhan.